asasi manusia. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Ergi Ramaja dengan NIM 2023 Nama saya Melinda Agustiana Jacinta dengan NIM 2023052016. Nama saya Tommy Pagandawati dengan NIM 2023052097. Nama saya Nadia Erika dengan NIM 2023052115. Nama saya Siti Melani dengan NIM 2023052022. Hasil presentasi kelompok kami akan disampaikan oleh saya sendiri mewakili seluruh kelompok kami. Di sini, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Hak Asasi Manusia dan Rule of Law. Pengertian hak asasi manusia atau sering kita sebut dengan HAM. Yang pertama adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir yang melekat pada keesensian sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh M. Budiarto. Yang ketiga, hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan yang Maha Esa, yang bersifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan seolah-olah merupakan holy area. Hal ini dikemukakan oleh Umar Sunan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Barat dimulai sejak abad ke-13 tahun 1215. Raja John dari Inggris yang mengeluarkan piagam yang dinamai Magna Carta atau Piagam Agung. Hak kebangsawanan sebagai sebuah hasil cipta mereka memuat beberapa pembatasan kekuasaan raja sehingga abad ke-17 yang tertata di dalamnya termuat prinsip peradilan oleh hukum. Sebelum abad ke-17 Barat yang tidak memiliki konsep hak asasi manusia dan hak warga negara. Pelaksanaan konsep tersebut dikemukakan pada abad ke-18 yaitu dalam konstitusi Paris dan Prancis. Beberapa konsep HAM dapat dinyatakan oleh beberapa materi. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang beberapa konsep hak asasi manusia dalam kenyataan. Yang pertama ada Magna Carta yang diperoleh oleh Baron-Baron Inggris dan Edwin King George pada tahun 1215 yang merupakan naskah yang masyhur di Eropa dan mengakui hak kemerdekaan diri. Yang kedua, Declaration of Rights yang diberikan Raja Charles I kepada rakyat Inggris pada permulaan pemerintahan dalam tahun 1628 yang memuat pengakuan kemerdekaan diri seseorang. Yang ketiga, Habeas Corpus Act pada tahun 1679 dinamakan dengan The War of the British Constitution adalah undang-undang yang menjamin tidak bolehnya seseorang ditangkap atau ditahan dengan tindakan yang semena-mena kecuali menurut aturan perundang-undangan. Yang keempat, Bill of Rights, hukum ciptaan Parlemen Inggris berasal dari Petition of Rights disaudarakan oleh Lord Court kepada Prince of Orange 1628, pengakuan terhadap hak petisi, kemerdekaan bermusyawarah dalam parlemen, dan pemilihan buat parlemen. Yang kelima, The Declaration of Rights dari Virginia tahun 1776 sebelum pecahnya peperangan kemerdekaan Amerika yang memuat pengakuan kemerdekaan agama, kemerdekaan pers, dan hak perkumpulan dan pendapat. Yang keenam, Konstitusi Prancis pada tahun 1789 pada tanggal 26 Agustus mengambil over hak kemerdekaan manusia yang bermuat dalam The Declaration of Rights dari Amerika. Tiga simbol yang dikenal dari Revolusi Prancis adalah liberty, equality, dan fraternity. Kemerdekaan, kesamaan, dan persaudaraan. Yang ketujuh, right of self-determination
kebebasan mengabdi kepada Tuhan dengan cara sendiri, freedom of religion, kemerdekaan dari segala kekurangan, freedom of work, kebebasan dari rasa takut, freedom of creativity. Yang kesembilan, the Universal Declaration of Human Rights diterima dan diproklamasikan pada bulan Desember tahun 1948 oleh Majelis Besar PBB yang memuat 30 pasal pernyataan tentang hak asasi manusia. Selanjutnya adalah Abdul Aziz Wahab tahun 1992, materi pokok pendidikan Pancasila yang disebut PPG, guru setara dan lain-lain, dan pendidikan kebudayaan Jakarta. Selanjutnya adalah kategori hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi ekonomi, yaitu hak yang dimiliki sesuatu, membeli, menjual, atau memanfaatkan sesuatu yang dimiliki benda ekonomis. Yang kedua, hak asasi yang berkaitan erat dengan hak pribadi atau personal right, seperti kebebasan masyarakat berpendapat, kebebasan menurut agama, dan kebebasan bergerak. Yang ketiga adalah hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, seperti hak untuk menduduki suatu jabatan dalam satu pemerintahan, hak perlakuan yang sama dalam hukum. Yang keempat, hak asasi politik, seperti contohnya itu dalam pemerintahan, hak pilih, hak mendirikan partai politik, dan hak berkumpul dan berorganisasi. Yang kelima, hak asasi sosial dan kebudayaan, seperti hak hidup untuk bersama dengan golongan atau masyarakat di tempat tinggal, berkreasi dalam seni, atau menciptakan tata cara dalam kehidupan di masyarakat. Yang keenam, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan atau tata cara peradilan dan perlindungan, seperti prosedur dalam penangkapan, prosedur penggelapan, prosedur dalam berbicara di pengadilan, atau tata cara peradilan. Dalam konstitusi RIS pada tahun 1949, sejarah yang membuktikan bahwa HAM bukan muncul dari individualisme atau hedonisme seperti yang dicurigai sementara oleh pihak pada awal kemerdekaan, karena terbukti dengan diterimanya deklarasi hak-hak asasi di Indonesia oleh mayoritas anggota PBB. Yang kedua, diharapkan agar konstitusi RIS lebih kompak memuat tentang HAM daripada UUD 1945. HAM dalam konstitusi UUD RIS terkumulasi sebanyak 27 pasal, 30 ayat yang bermuat pada bab kelima tentang hak-hak dan kebebasan dasar manusia, mulai pada pasal 7 hingga pasal 33. Hak asasi manusia dalam UUDS 1950, UUDS 1950 lebih lengkap memuat tentang hak-hak dan kebebasan dasar manusia daripada UUD 1945 atau UUD 1949. Konstitusi RIS pada tahun 1949 dan UUDS 1950 adalah konstitusi yang telah berhasil memasuki hak-hak asas seperti putusan Yuno ke dalam piagam konstitusi. UUDS 1950 memuat hak dan kebebasan dasar manusia pada bab kelima
adalah ketetapan MPR RI nomor 17 MPR 1998. Landasannya adalah sumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights, dan Instrumen Internasional HAM. Tonggak sejarah, Pembangkitan Nasional 20 Mei 1908, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 2007 sampai 2008, yaitu adalah pengaduan ke HAM, yaitu individu kurang lebih 1.820 atau 44%, penasehat hukum 436 atau 11%, kalau masyarakat 491 atau 12%, NGO 871 21%, Serikat Petani Pekerja PROF 322 8%, lain-lain adalah 186 atau 4%. Total dari pelanggaran HAM 2007 sampai 2009 itu adalah 4.142 atau kurang lebih 100%. Jenis pengaduan terhadap kepolisian itu yaitu adalah perlakuan yang sewenang-wenang, permintaan perlindungan, penanganan kejahatan, penyitaan, tindak lanjut, kekerasan, atau penambahan yang seterusnya. Itulah tadi hasil materi yang telah saya sampaikan. Kami semua mengucapkan terima kasih dan